Perkenalkan, nama saya Ayu Suryani, saya dari kelas 642 di 07. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Uraikan problematika apa yang kerap kali menjadi penghambat dari menumbuhkan rasa kebangsaan cinta tanah air. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, atau bisa juga dibilang dengan smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 337 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan dari sejak SD hingga SMA. Pendidikan kewarganegaraan dipelajari dengan nama pendidikan Pancasila. Namun dalam perguruan tinggi dikhususnya lagi menjadi kewarganegaraan, yaitu mahasiswa sebagai warga negara Indonesia dituntut agar lebih mencintai tanah air dan bangsa akan tanah air Indonesia. Seiring dengan terkikisnya nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia, maka wajib diperlukan mata kuliah kewarganegaraan di dalam lingkungan perguruan tinggi. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan dengan cara yang pertama secara historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Yang kedua, secara sosiologis. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang dinyatakan telah merdeka. Pidato-pidato dan ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dari aspek sosiologis. PKN secara sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya di negara bangsa ini untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Yang ketiga, secara politis. Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Sumantri pada tahun 1972, bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah kewarganegaraan, yaitu pada tahun 1957, civics pada tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses menyiapkan warga negara tersebut. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan mempunyai hakikat, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksana hak dan kewajiban dalam bela negara. Demikian kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Problematika yang kerap kali menjadi penghambat dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan dalam pendidikan kewarganegaraan diantaranya
perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya, dan sarana sumber daya manusia yang rendah membuat kemajuan negeri menjadi terhambat. Pasalnya, mau sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa, apalagi tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan. Cara menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap negara bisa dilakukan dengan menumbuhkan rasa disiplin seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melafalkan Pancasila pada saat upacara, menghargai pemimpin dan budaya. Kemudian memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia, menggunakan produk Indonesia, memperkenalkan sejarah bangsa dan negara, mengajarkan untuk menghargai perbedaan. Secara yuridis, kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum yang terjalin secara legal atau resmi antara penduduk suatu negara dengan negaranya. Adanya ikatan hukum ini menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kewarganegaraan secara yuridis juga bisa dimaknai warga negara berada di bawah kekuasaan suatu negara. Mau tak mau, warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Kewarganegaraan secara yuridis ditandai dengan adanya ketegasan dari individu untuk menjadi bagian atau penduduk suatu negara. Ikatan hukum dalam ranah kewarganegaraan secara yuridis dapat berbentuk seperti akta kelahiran, surat pernyataan, kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.